Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan kasus pembunuhan dari cucu pendiri rumah mode Gucci. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Maurizio era tranchant, non voleva più vedere la famiglia, niente, eccetera. E a St. Moritz noi abbiamo 4 case e quindi lui non ne voleva dare neanche una alle mie figlie. Io l'ho saputo e ho detto: ma che bastardo. Il mio discorso era: io stavo proteggendo le mie figlie. Io ho un difetto, non riesco a mirare giuste. E quindi non me lo potevo fare da sola. Avrei dovuto trovare questa squadra Bassotti che me l'hanno fatto. Cioè, Pina, il carcere non mi ha cambiato assolutamente, perché io, così come sono entrata, sono uscita. Io sono Patrizia Reggiani Gucci. Maurizio Gucci lahir pada tanggal 26 September 1948 di kota Florencia, Italia. Dia adalah anak tunggal dari aktor Rodolfo Gucci dan Sandra Revel, dan dia juga adalah cucu dari pendiri rumah mode Gucci. Maurizio bertemu Patrizia Reggiani di sebuah pesta di kota Milan pada bulan November 1970. Patrizia lahir di kota Modena, Italia, dan sedari kecil dia tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Melewati masa kecilnya dengan kemiskinan, kehidupan Patrizia mulai membaik ketika ibunya menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya. Dan di usianya yang dewasa, dia tertarik dengan kekayaan Maurizio sehingga Patrizia pun mendekatinya. Hubungan mereka ditentang keras oleh keluarga Gucci, khususnya Rodolfo, yaitu ayahnya Maurizio. Ayah Maurizio itu awalnya tidak menyetujui hubungan mereka, menyebut Patrizia sebagai seorang pemanjat sosial yang hanya mengejar harta Maurizio saja. Ayah Maurizio juga mengancam putranya dia akan mencabut hak warisnya dan dia tidak akan memberikan 1 sen pun. Dengan ancaman itu, Maurizio memutuskan untuk pergi dari rumah dan selama bertahun-tahun keduanya tidak pernah bertemu maupun berbicara. Pada bulan April 1971, pamannya Maurizio yang bernama Aldo meminta salah seorang anggota keluarga yang berusia muda untuk memimpin perusahaan. Karena putranya sendiri tidak mau, dia meminta Maurizio untuk mengambil tugas itu. Dan pada tanggal 28 Oktober 1972, Maurizio dan Patrizia menikah terlepas dari permintaan ayahnya kepada Kardinal Milan untuk menghentikan pernikahan itu. Meski sempat menentang, Rodolfo tetap memberikan hadiah kepada anak dan menantunya itu sebuah apartemen penthouse di kota New York. Apalagi setelah Patrizia melahirkan cucu-cucu untuk Rodolfo, hubungan mereka pun sempat melunak. Dari pernikahan itu mereka memiliki 2 orang putri yang mereka beri nama Allegra dan Alessandra. Di tahun 70-an, Gucci melakukan ekspansi besar-besaran ke kota Paris, Tokyo, dan beberapa kota besar di Amerika. Hal itu memungkinkan masing-masing anak dari pendiri Gucci memiliki 1 lini aksesori, 1 produksi kulit, dan 1 desain pengawas. Mulai ada kecemburuan yang terjadi di antara ahli waris sehingga masalah itu dibawa ke pengadilan untuk menentukan masa depan perusahaan. Pada tahun 1982, Maurizio kembali lagi ke Italia dan tinggal di kota Milan. Hubungan pernikahan mulai retak ketika Rodolfo meninggal dunia yang membuat Maurizio memegang 50% saham di perusahaan Gucci. Namun sikap Patrizia yang terlalu ikut campur dan penuh dengan manipulasi membuat Maurizio menjadi jengah. Patrizia terlalu menuntut Maurizio untuk bisa lebih banyak mendapatkan kekuasaan di perusahaan itu. Dan di tahun 1983, dia mencoba melawan pamannya untuk bisa menguasai Gucci setelah menjadi pemegang saham mayoritas Gucci. Tak tahan dengan sikap istrinya, pada tanggal 21 Maret 1985,
Mauricio memberitahu istrinya kalau akan melakukan perjalanan bisnis singkat ke kota Florencia. Namun, keesokan harinya, Mauricio malah mengirim seseorang untuk menemui istrinya dan memberitahu kalau dia tidak akan pernah kembali lagi, dan bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Keduanya pun akhirnya berpisah. Yang lebih buruknya lagi, Mauricio tetap meminta Patricia untuk tetap tampil dan menghadiri acara bersamanya. Patricia sempat meminta suaminya untuk bisa kembali ke pelukannya, namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Mauricio. Diam-diam Mauricio juga telah berselingkuh dengan Sherry McLaughlin, seorang model dari Amerika Serikat. Namun akhirnya hubungan mereka kandas pada tahun 1989. Pada tahun 1986, Mauricio melarikan diri ke Swiss untuk menghindari penuntutan setelah pamannya berusaha untuk membalas dendam. Pamannya menuduhnya memalsukan tanda tangan ayahnya untuk menghindari pembayaran pajak warisan. Mauricio awalnya dinyatakan bersalah, tetapi kemudian dia dibebaskan. Mauricio menemukan cara untuk bisa menghentikan bisnis keluarga secara sepenuhnya. Dia bekerja sama dengan sebuah bank investasi dari Timur Tengah yang bernama Investcorp untuk secara licik membeli perusahaan sehingga memaksa keluarganya keluar satu persatu. Di tahun 1989, Mauricio diangkat menjadi ketua grup Gucci. Dan dari tahun 1991 hingga 1993, keuangan Gucci berada di zona merah. Mauricio pun disalahkan karena dia menghamburkan uang untuk keperluan pribadi dan perekrutan. Dia menyewa seorang desainer muda bernama Tom Ford yang akhirnya bisa membawa lagi Gucci ke kejayaannya. Namun setelah 2 tahun menghamburkan uang, menghabiskan uang pribadinya dan pendapatan perusahaan dengan ceroboh, dia terpaksa menjual sisa sahamnya kepada Investcorp senilai 120 juta dolar. Keluarga Gucci akhirnya menjadi kehilangan bisnis Gucci untuk selama-lamanya. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, Mauricio dan Patricia akhirnya resmi bercerai pada tahun 1994. Sebagai bagian dari penyelesaian pernikahan itu, Patricia berhak menerima tunjangan tahunan sebesar 1,5 juta dolar atau setara dengan 21 miliar rupiah. Dan setahun setelah perceraiannya, Mauricio menjalin hubungan lagi dengan Paula Frankie, yaitu teman masa kecilnya. Dan hubungan itu cukup serius, sehingga Mauricio berencana untuk menikahinya dan mereka juga sudah tinggal bersama di sebuah apartemen. Kabar rencana pernikahan itu membuat Patricia menjadi marah dan cemburu. Dia juga khawatir kalau tunjangan yang diberikan kepadanya akan dipotong begitu Mauricio menikah lagi. Dia pun menyewa pembunuh bayaran lewat seorang temannya yang juga seorang peramal yang bernama Pina Auriemma. Pina menyewa Benedetto Seraulo, seorang pemilik restoran pizza yang sedang terlilit utang, untuk melakukan pembunuhan keji tersebut. Dan Patricia membayar Benedetto sebesar 375.000 dolar Amerika. Mauricio tahu kemarahan mantannya itu karena saat itu dia tidak mengunjungi Patricia setelah dia menjalani operasi untuk pengangkatan tumor otaknya. Patricia menjadi marah dan dia merekam kemarahannya itu dalam kaset yang dikirimnya kepada Mauricio. Mantan istrinya itu marah karena banyak hal, dan salah satunya dia menganggap Mauricio bodoh karena kehilangan bisnis keluarganya. Di pagi hari pada tanggal 27 Maret 1995, Mauricio ditembak mati oleh Benedetto saat dia baru saja tiba di kantornya. Dia ditemukan tergeletak di tangga granit merah di kantornya itu dengan 3 luka tembakan yang menembus mantel berwarna coklatnya dan 1 luka tembakan di kepalanya. Pelaku melarikan diri dan kasus ini tidak terpecahkan selama 2 tahun. Penyelidik menghabiskan terlalu banyak waktu dengan asumsi kematian Mauricio yang terkait dengan kerajaan Gucci atau kesepakatan bisnis lainnya. Dan hanya lewat 3 jam setelah kematiannya, Patricia mengajukan klaim hukum atas apartemen Mauricio dan sore harinya dia langsung mengusir pacar dari Mauricio itu beserta dengan putranya. Perlu 2 tahun bagi polisi untuk bisa mengungkap kasus ini. Investigasi tidak membuahkan hasil sampai di bulan Januari 1997 ada telepon ke kantor polisi yang mengatakan kalau seorang penjaga pintu hotel di kota Milan menyombongkan diri kepadanya pada saat dia menginap di hotel itu.
Dia bilang kalau dia yang merencanakan pembunuhan cucu dari pendiri Gucci bersama dengan seorang wanita bernama Pina Auriemma yang juga merupakan sahabat dari Patricia. Polisi menempatkan pelacak di mobil Patricia dan menyadap teleponnya beserta kaki tangannya. Operasi itu hanya berjalan beberapa minggu saja. Juga ditemukan bukti lainnya yang polisi temukan di rumahnya Patricia, yaitu buku hariannya di mana dia menuliskan tentang kematian Mauricio dan menuliskan satu kata paradeisos yang berarti surga dalam bahasa Yunani. Patricia akhirnya ditangkap pada tanggal 31 Januari 1997. Di persidangannya, dia mengaku masih marah tentang bagaimana dia tidak menerima cukup uang dalam penyelesaian perceraiannya. Juga terungkap kalau Patricia meminta agar pembunuhan itu dilakukan secepatnya sebelum pernikahan Mauricio dan kekasihnya, karena dia tidak bisa membayangkan wanita lain menggantikan dirinya sebagai Nyonya Mauricio Gucci. Dan dia juga takut putrinya bisa kehilangan sebagian atau seluruh warisan mereka jika pasangan itu sampai memiliki anak. Patricia tetap mempertahankan ketidakbersalahannya dengan alasan kalau Pina yang telah bertindak sendirian dan memerasnya. Pada 3 November 1998, Patricia dan kaki tangannya dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 29 tahun. Sedangkan penembak Mauricio dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Pina dijatuhi hukuman selama 25 tahun di penjara. Patricia sempat ditawari pembebasan bersyarat di bawah program pelepasan pekerjaan pada tahun 2011. Tetapi dia memilih untuk tetap di penjara dengan alasan dia tidak pernah bekerja seumur hidupnya. Namun akhirnya Patricia dibebaskan pada tahun 2016 setelah hanya menjalani hukuman selama 18 tahun. Mendapatkan kebebasan di usianya yang ke-67 tahun, Patricia pergi berbelanja di Rodeo Drive di kota Milan dengan perhiasan dan seekor burung beo bertengger di bahunya. Dalam salah satu wawancara, dia menjelaskan kalau dia sudah menurunkan standar hidupnya dengan hanya mengenakan pakaian sara saja. Dia juga menceritakan kalau putrinya tidak pernah mengirimkan uang kepadanya dan tidak mengizinkannya untuk bertemu dengan cucu-cucunya. Akibat skandal ini, kini tak ada satupun keturunan keluarga Gucci yang masih berada di perusahaan mode tersebut. Kisah nyata kehidupan keluarga Gucci ini difilmkan yang dimainkan oleh Lady Gaga dan disutradarai oleh Ridley Scott. Patricia memuji akting Lady Gaga di film itu yang memerankan dirinya. Tetapi dia juga mengungkapkan kekesalannya karena Lady Gaga tidak bertemu dengannya sebelum menerima peran tersebut. Namun dalam wawancara, Lady Gaga mengatakan kalau dia tidak tertarik bertemu dengan Patricia, tetapi dia merasa bersimpati dengan putrinya, dengan mengatakan kalau peristiwa ini pasti sangat menyakitkan bagi mereka. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!